Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ketemu lagi sama kita berdua. Saya Dayu. Asliam. Kita dari SKI cabang Semarang ya. Untuk kesempatan kali ini kita mau bedah buku lagi ya Mas ya. Masih menghabiskan buku yang sama. Soalnya kalau nggak habis tuh nggak afdol ya. Iya. Masa kita nggak baca keseluruhan isi buku ini? Masih di buku Berpikir dan Berjiwa Besar karya dari David J. Schwartz. Nah, untuk kali ini kita mau membahas beberapa maksud ya. Bahas bab 11 ya. Bab 11 ya, judulnya Tentang bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. mengubah kekalahan menjadi kemenangan ya. Mungkin kalau dari Mas Setio sendiri nih mau nge-review dulu nih apa yang bisa Mas Setio tangkap dari buku ini. Di bab ini lebih ke mungkin pembicaraan kita akhir-akhir hari ini ya tentang Akhir-akhir ini ya. tentang bagaimana kita mindset kita Mindset, ya. sangat berperan penting bagi apa yang akan kita lakukan. kayak Betul, gitu. betul. Terkait apa yang sudah dibahas di briefing Ya. ya. Hmm. Di sini mungkin aku ada langsung ke ininya aja ya, kesimpulan yang kita dapatkan adalah di sini sudah dirangkumkan ada 5 pedoman untuk membantu kita untuk mengubah kekalahan itu menjadi kemenangan kayak sesuai judulnya kan tadi. Yang pertama adalah pelajari ini karena terjemahan baku banget, pelajari kemunduran untuk melicinkan jalan menuju keberhasilan. Menurutku ini mungkin bukan maksudnya kemunduran kita mundur, tapi pelajari kegagalan atau keberhasilan yang tertunda lah ya. Sehingga untuk membantu kita mempermudah menuju keberhasilan. Ketika kita kalah atau ketika kita mungkin ada di posisi yang gagal atau belum mencapai tujuan yang kita inginkan, belajarlah dan kemudian lanjutkan untuk menang pada kesempatan berikutnya. Jadi ketika misalkan gini, kita memiliki satu tujuan ya Mas Setio ya, namanya kita ketika memiliki satu tujuan, kita memiliki banyak rencana tapi belum tentu dari rencana tersebut bisa berhasil ya, berjalan lancar. Walaupun mungkin rencananya itu kesampaian ya strateginya lah ya, strateginya kesampaian, tapi belum tentu dari strategi yang kita pikirkan itu bisa meraih keberhasilan yang kita inginkan. Nah, kita nggak usah berkecil hati, justru itu adalah menurutku kesempatan kita buat belajar. Kesempatan kita buat belajar bagaimana ternyata ketika situasi ini kita harus dihadapkan dengan situasi tertentu, kita harus berbuat apa ya Mas ya, kayak gitu. Dan di situ di buku itu digambari sih bagaimana insinyur itu meneliti saat ada pesawat jatuh kan dia bikin pesawat tuh. Ya, bikin di situ pesawat. kan memang udah rencana dia, tapi kan ada hal-hal yang membuat itu kegagalan. Tapi kegagalan itu bagaimana dibuat pelajaran untuk kedepannya yang lebih baik. Betul. Iya, karena kalau kita terus berhasil, kita nggak akan tahu kelemahan kita tuh seperti apa. Kayak contohnya mungkin ada pernah dengar lah, kita tuh jangan terlalu mengkonsumsi semua serba sehat. Ya maksudnya bukannya kita merusak diri ya Mas ya, tapi ibaratnya gini, ketika kita semua air bersih, makanan bersih, akhirnya tubuh kita tuh nggak evolve, kita nggak membentuk antibody, sehingga ketika kita mungkin ada suatu ketika kita ternyata kita meminum minuman, konsumsi sesuatu baik makanan atau minuman yang kurang higienis, kita langsung terhantam dengan si bakteri dan lain sebagainya, akhirnya jatuh sakit. Nggak tertrigger ya. Nah, kita nggak terlatih ya. kayak gitu. Jadi ibaratnya sama halnya dengan kehidupan, kalau kita hidupnya enak, berhasil terus, ketika kita ngalamin satu, aku nggak bilang kegagalan, kesetakan lah ya. Iya, masalah ke suatu hal yang membuat kita stuck, kita langsung ngedown. Dan jangan sampai ngedownnya itu terlalu lama ya. Terus di sini juga yang kedua adalah memiliki keberanian untuk menjadi kritikus diri sendiri yang konstruktif. Selidiki kesalahan dan kelemahan kita dan kemudian perbaiki. Ini membuat kita sukses. Nah, banyak dari kita itu orang yang sensitif terhadap kritik ya. Kita merasa ketika kita dikritik itu adalah orang menjelek-jelekan kita. Nah, di sini tapi lebih menekankan adalah memiliki keberanian untuk menjadi kritikus diri sendiri. Jadi kita yang mengkritik diri kita sendiri. Jadi ketika kita mungkin kayak tadi ya yang insinyur tadi ada insinyur tadi bikin pesawat terus jatuh pesawatnya. Nah, dia harus berani
identifikasi kembali. Iya, menanyakan pada diri sendiri apa yang salah dari pesawat tersebut. Apakah mungkin dari rancangannya, dari perhitungan dan lain sebagainya ya Mas ya? Ya. Ini sama kayak yang sampai tadi pagi kita briefing sih. Itu kayak bagaimana kita paham akan diri kita sendiri. Jadi saat kita ada sesuatu kita balik lagi ke diri sendiri, apa sih kesalahanku, jadi kita bisa membenahi. Betul. Nggak serta-merta kita langsung down menyalahkan menyalahkan sesuatu. orang lain gitu ya. Ini mesti salahnya. Misalkan tadi balik lagi ke sini, oh ini mesti salahnya ini nih waktu merangkai nggak benar atau gimana, tapi nggak mau berkaca kepada diri sendiri kesalahan kita tuh apa. Terus, nah ini dibahas di sini di poin nomor 3. Berhentilah menyalahkan nasib. Periksa tiap kemunduran ataupun tadi ya kegagalan itu ya. Cari tahu apa yang berjalan keliru. Ingat, menyalahkan nasib tidak membawa orang ke tempat yang dituju. Jadi ini mungkin lebih memperjelas poin yang kedua tadi ya yang udah kita jelasin. Jadi jangan menyalahkan nasib, jangan menyalahkan orang lain, tapi bukan artinya kita menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri itu juga nggak baik, apalagi kalau berkelanjutan ya Mas ya. Tapi lebih ke arah evaluasi apa sih yang salah, kita cari tahu, kita perbaiki. Ini kayak balik sih ke bab 3 di buku ini kayaknya, jadi kita terlalu tersius sama nasib kita. Ya. Jadi kayak kita menyalahkan nasib kita. Apa ya, kayak mencari alasan Ya. ya. Karena kan kadang-kadang kita juga manusia tuh kebanyakan juga makhluk yang denial. Jadi kayak kita tuh nggak mau disalahin, kayak terus kita masih menolak kenyataan seperti apa. Kita mencari hal lain untuk menutupi hal-hal itu. Kecewaan kita. Lalu di sini adalah gabungkanlah ketekunan dengan eksperimen. Tetapkan pada cita-cita kita, tapi jangan benturkan kepala Anda ke dinding batu. Cobalah pendekatan baru, bereksperimen lah. Jadi maksudnya adalah yang kayak mungkin pembahasan di briefing sebelum-sebelumnya adalah konsistensi. Betul, konsistensi. Jadi dan eksperimen dalam artian konsistensi juga. Kalau udah tahu kita cara itu salah, jangan dicoba terus cara itu. Makanya kan dia bilang jangan benturkan dinding Anda ke dinding batu. Itu ya kayaknya bahasanya emang agak baku banget sih. Intinya tuh jangan mencoba hal yang sama terus-menerus kalau memang kita tahu itu bukan gagal ya, kurang efektif seperti itu. Jadi konsistensi dan eksperimen. Jadi kita harus kreatif, kayak mencari cara. Misalkan tadi kayak insinyur, dia udah bikin strategi kayak gini, pesawatnya jatuh. Ya kita jangan mengulangi strategi itu, kita pakai strategi yang baru. Tapi ya juga kita harus konsisten untuk terus evaluasi ya Mas, sampai kita menemukan yang terbaik kayak gitu. Yang terakhir di sini, ingatlah ada sisi baik dalam setiap situasi. Cari sisi baik itu, lihatlah sisi yang baik dan tolaklah rasa frustasi. Jadi kayak yang tadi kita ini ya, dalam setiap kegagalan atau apapun itu ya kita positifnya adalah keberhasilan yang tertunda. Tapi di balik itu akhirnya kan kita bisa belajar ya. Ada pelajaran di situ untuk kita jadi lebih baik. Betul. Kayak kita lah mungkin selama ini dalam menjalani sebagai cetak kartu ya Mas ya. Kan nggak serta-merta semua apa yang kita ketahui saat ini adalah yang kita terima dari yang diajarkan di awal ya Mas. Walaupun ya pastinya pelajaran di awal itu sangat-sangat berharga, kayak apa yang sudah kita ditrainingkan dan sebagainya. Tapi karena mungkin ada juga case yang belum terjadi di tempat-tempat sebelumnya, akhirnya pas kejadian di kita, akhirnya kan kita bisa mengambil sikap. Oh ternyata ketika ada case seperti ini, sikap apa sih yang seharusnya kita ini, sehingga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi ya Mas ya. Kita punya pengalaman, jadi di lain waktu ketika kita hal-hal kayak gitu, kita udah punya lembaran bukunya lah. Iya, Kita tinggal buka. Ternyata kalau ada kejadian ini, ya udah kita tinggal seperti ini. Kayak gitu, karena nggak semua itu bisa dilakukan dalam training ya Mas. Kalau misalkan diomongin satu-satu, berapa lama trainingnya? Seminggu. Dan ada jalan keluar kita sendiri yang nggak dimiliki orang lain. Betul. Itulah yang tadi eksperimen kreativitas itu ya Mas ya. Bagus banget sih untuk bab ini. Jadi kayak mengajarkan kita juga nggak berkubang, nggak kita terus bergelut dalam kubangan keputusasaan. Jadi ketika ada kegagalan atau keberhasilan yang tertunda, kita memotivasi kita untuk gimana caranya kita harus tetap maju ya Mas ya. Dari aku ya itu sih,
mungkin balik lagi ke kata-kataku yang kemarin, kapan ya itu ya, dari dulu semanggi gitu. Kesuksesan itu komposisinya 80% itu mindset kita, Kemarin. pola pikir kita, dan 20% itu cuma strategi. Jadi mindset kita benar-benar berpengaruh bagaimana kita menghadapi dalam sebuah situasi. Sebuah situasi ya. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan. Nanti ketemu lagi dengan kita di pembahasan bab selanjutnya. Kita akhiri dulu untuk bedah buku kali ini di bab 11. Saya Dayu. Saya Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.